Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok satu, di mana dalam hal ini kami akan memaparkan salah satu materi dari aplikasi generatif AI, yaitu Network Traffic Synthesis. Nah, sebelum itu perkenalkan eh, anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri, Raffi Nur Hakim. Selanjutnya ada Reski Algipari, Roland Rapiawan, Ripan Yuniardi, Kresti Paliandita, Muhammad Gipari Adha, Muhammad Hasbi Alfitro, dan M. Rizky Abumi. Nah, oke, baik. Tugas, baik. Pemaparan materi ini merupakan untuk memenuhi tugas mata kuliah dari dasar sistem telekomunikasi. Baiklah, tanpa berlama-lama, lanjut ke pemaparan materi. Pada pemaparan materi yang pertama, dipersilakan. Baik, untuk materi yang pertama yaitu what is a generative model, yaitu definisi model generatif adalah jenis model pembelajaran mesin tanpa pengawasan yang mempelajari distribusi probabilitas data masukan. Tidak seperti model diskriminatif yang memprediksi label berdasarkan masukan, model generatif menciptakan data baru yang memiliki karakteristik serupa dengan data pelatihan. Model ini menghasilkan sampel baru yang mirip dengan data pelatihan dengan mempelajari pola dan struktur tersembunyi dalam data. Contoh dan relevansi. Fokus utama GANS pada kemampuannya menangkap kompleksitas lalu lintas jaringan. Variational autocoders atau VACE berguna untuk pemampatan data dan menghasilkan variasi dari data yang ada, namun kurang efektif dalam menghasilkan sampel yang sangat realistis. Yang kedua, adversarial networks unggul dalam menghasilkan data yang realistis dan dengan melatih dua jaringan saraf secara bersamaan, generator dan diskriminator. Generator menciptakan sampel baru, sedangkan diskriminator mengevaluasi keasliannya. Untuk yang ketiga sekaligus terakhir itu model berbasis aliran, menggunakan fungsi yang dapat dibalik untuk memetakan data ke ruang laten, memungkinkan pembuatan sampel baru. Baiklah, yang kedua adalah Network Traffic Synthesis with Generative Model. Eh, Presentasi ini memperkenalkan penggunaan model generatif, khususnya Generative Adversarial Networks, atau kita kenal dengan GANs. Untuk sintetis lalu lintas jaringan, kami akan membahas bagaimana GANs dapat dilatih untuk menghasilkan data lalu lintas jaringan yang sangat mirip dengan keadaan dunia nyata. Tujuan utama adalah untuk memahami mekanisme GANs dalam mempelajari karakteristik lalu lintas jaringan yang kompleks, termasuk pola perilaku pengguna dan anomali keamanan. Dengan mensimulasikan lalu lintas jaringan yang realistis, kita dapat meningkatkan pengujian infrastruktur jaringan, mengembangkan protokol yang lebih tangguh, dan meningkatkan deteksi ancaman cyber. Baik, pada yang ketiga ini Gains for Network Traffic atau Gains untuk lalu lintas jaringan. Di mana Gains sendiri memiliki dua model, yaitu model pertama ini generator. Generator sendiri membuat sampel lalu lintas jaringan sintetik dari noise acak. Generator mencoba meniru distribusi data lalu lintas jaringan yang nyata. Selanjutnya model kedua, diskriminator. Diskriminator sendiri ialah model klasifikasi. Ia dilatih untuk membedakan data lalu lintas jaringan nyata dari data sintetik yang dihasilkan oleh generator. Nah, untuk proses pelatihannya sendiri, generator dan diskriminator dilatih secara bersamaan dalam permainan adversarial. Generator mencoba menipu diskriminator agar mengklasifikasikan data sintetik sebagai nyata. Diskriminator mencoba untuk tidak tertipu. Proses pelatihan dioptimalkan dengan backpropagation. Lanjut. Nah, oke. How GAN learn traffic atau bagaimana GAN itu sendiri mempelajari sebuah traffic lalu lintas. Di sini ada tiga poin yang kami dapatkan, yaitu poin pertama yaitu adalah data pelatihan, poin kedua fitur lalu lintas, dan poin ketiga yaitu arsitektur. Oke, pada poin pertama itu adalah data pelatihan. Maksud dari data pelatihan itu sendiri adalah GAN dilatih dengan data lalu lintas dari jaringan nyata itu sendiri, termasuk pack header, payload, and
metadata aliran. Data ini mencakup berbagai jenis lalu lintas seperti TCP, UDP, HTTP untuk memastikan generalisasi yang sangat baik. Data yang didapatkan juga sendiri bisa melalui data kuantitatif dan kuantitas. Selanjutnya yaitu poin kedua yaitu fitur lalu lintas. Nah, fitur lalu lintas ini sendiri yaitu GAN mempelajari fitur-fitur penting yang ada di jaringan lalu lintas itu seperti ukuran paket, waktu antar paket, protokol, alamat IP, sumber dan tujuannya, serta fitur-fitur ini membantu GAN menghasilkan lalu lintas yang realistis. Yang terakhir itu ada arsitektur. Nah, arsitektur ini sendiri yaitulah terdiri dari convolution neural network atau CNN untuk menangkap pola spesial dalam data lalu lintas atau recurrent neural network atau RNN. Oke, arsitektur ini sendiri memungkinkan GAN untuk menghasilkan lalu lintas yang sangat kompleks. Biasanya bisa menggunakan SketchUp ataupun AutoCAD dalam membantu mendesain uh, traffic ini sendiri. Oke, lanjut. Baiklah, selanjutnya yaitu application with GANs atau aplikasi dengan GANs. Aplikasi dengan GANs mencakup berbagai bidang dari penciptaan gambar hingga pengolahan data. Berikut ada 4 poin aplikasi GANs yang umum. Yang pertama yaitu pengujian intrusi. GAN dapat digunakan untuk menghasilkan lalu lintas jaringan sintetik untuk menguji sistem deteksi intrusi dan sistem pencegahan intrusi. Hal ini membantu dalam mengevaluasi efektivitas sistem keamanan dalam mendeteksi berbagai jenis serangan. Yang kedua yaitu pengembangan protokol. GAN dapat digunakan untuk merancang dan menguji protokol komunikasi jaringan baru. Dengan menghasilkan lalu lintas jaringan yang realistis, GAN membantu dalam mengidentifikasi potensi kerentanan dan masalah kinerja dalam protokol baru sebelum diterapkan. Yang ketiga yaitu deteksi anomali. GAN dapat dilatih untuk memodelkan lalu lintas jaringan normal. Setiap penyimpangan dari pola yang dipelajari dapat dianggap sebagai anomali yang berpotensi mengidentifikasi aktivitas berbahaya atau masalah jaringan. Ini sangat berguna untuk mendeteksi serangan zero day. Oke, yang terakhir yaitu simulasi serangan cyber. GAN dapat menghasilkan lalu lintas jaringan yang meniru berbagai jenis serangan dunia maya, seperti serangan DDoS, upaya injeksi SQL, dan serangan phishing. Ini memungkinkan organisasi untuk mensimulasikan serangan dunia nyata dan menguji rencana responsi insiden mereka. Oke, adapun kesimpulan dan manfaat GANs, yaitu memberikan solusi efektif untuk meningkatkan keamanan jaringan, memfasilitasi pengembangan protokol, dan mengurangi biaya pengujian melalui sintesis lalu lintas jaringan yang realistis. 1. Keamanan. Meningkatkan keamanan jaringan melalui deteksi anomali dan simulasi serangan siber yang realistis. 2. Pengembangan. Memfasilitasi pengembangan protokol komunikasi jaringan baru dengan mengidentifikasi potensi kerentanan dan masalah kinerja sebelum implementasi. 3. Biaya. Mengurangi biaya pengujian sistem deteksi intrusi dan sistem pencegahan intrusi dengan menghasilkan lalu lintas sintetik yang efektif. Jadi, GANs menawarkan pendekatan yang kuat untuk sintesis lalu lintas jaringan, memungkinkan evaluasi keamanan yang lebih efektif dan pengembangan protokol yang inovatif. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk meningkatkan kinerja GANs dalam menghasilkan lalu lintas yang sangat kompleks dan dinamis, serta untuk mengatasi tantangan dalam interpretasi hasil deteksi anomali. Oke. Baiklah, terima kasih kepada teman-teman yang sudah mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Baiklah, itu saja presentasi dari kelompok kami. Bagi teman-teman maupun siapapun yang menonton ini, silakan jika ada saran atau masukan silakan komen di bawah ya. Komen di bawah ini, oke? Oke, baik, itu saja presentasi dari kami. Jika ada salah kata kami mohon maaf.
kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.